Selamat malam Jebret Tim, terima kasih kembali hadir di sini menuju DPI episode 800. Masih ada berapa episode lagi untuk menuju 800. Terima kasih dukungannya selama beberapa tahun ini. Mendukung terus DPI yang juga kita konsisten memberikan informasi, show demi kalian. Yang di tempat lain kayaknya nggak ada yang sekonsisten ini ya. Pasca Piala Dunia, sebelum Piala Dunia. Dan sekarang kita terus hadir buat kalian. Bahkan live reaction semuanya ada. Dari PBINA, Depdagri, DPI, semuanya ada buat kalian para Jebret Tim yang telah mendukung kita beberapa tahun terakhir. Dan kalian pasti juga tengah pekan ini pada kurang tidur karena begadang sambil lihat-lihat orang yang mungkin kecewa, bete itu karena timnya kalah. Seperti Chelsea kemarin ataupun juga kemarin Juventus yang di Europa League nggak bisa menang lawan Nantes. Itu ya kita lihat itu mungkin Nanti gundul nanti. Si gundul orang ajar. Oke, nanti dulu berarti ya. Nanti dulu komennya coach belum muncul muka lo harusnya di sini. Nah, kalau kesehatan jiwa raga fans Chelsea yang kemarin gagal menang lawan Dortmund, kita sekarang kembali sehat sedia kala. Ada Coach Jasin, ada Mas Haryo. Baru nih sekarang kelihatan mukanya nih, ada Firzi juga. Firzi kelihatan perutnya. Tumben ya. Ditutupin bantal nih. Tumben kakak Ade sekarang nggak seragam. Biasanya seragam, sepatu, celana. Nabil Fekir. Oh iya, tapi minimal sekarang ada yang sama lagi. Mobilnya sama sekarang ya. Widih, luar biasa. Emang kakak Ade nggak jauh-jauh. Harus dikawinin berdua. Gue bingung. Tapi gue udah lihat foto lo kemarin Mas Gurus lo. Ya anjir mirip banget ya, bener-bener mirip Mas Haryo waktu muda. Lu lihat kurus, gue mengalamin dia waktu kurus. Wawancarai gue terus waktu gue jadi pelatih timnas. Mas Haryo beneran lo. Narsum Gila. terbaik. Makanya dari situ muncul sebutan Archie, Aryo Cilik gitu. Oh gitu, makanya wujudnya mirip ya. bengkak habis itu. Enggak, ini juga bengkak juga tenang aja. Langsung aja. Kaget lihat dia pertama. Dulu kurus, cungkring. Sekarang Kurang gizi itu. Udah mulai sukses soalnya coach, udah sukses jadi. Bengkak begini. Orang yang masuk bola emang begitu, nambahnya 20 kilo minimal. Persis 20 Berarti di kilo. bola tuh pada ini semua ya, pada makmur semua ya. Oke, langsung kita update dari pertandingan. Bukan bahas Juve dulu apalagi Roma, tapi dari Manchester United yang bisa nahan imbang Barca di kandangnya. Secara keseluruhan nih orang mungkin banyak yang kaget juga di mana MU mungkin tidak diunggulkan, bisa memberikan perlawanan yang sangat ketat. Bahkan mungkin hasil terbaiknya bisa dibilang seri, tapi ternyata kemarin sempat unggul sebelum akhirnya disamakan kembali oleh tuan rumah. Lo kemarin lihatnya coach, lo kan sebenarnya juga memprediksi sedikit unggul Barca, tapi nggak ada kemungkinan MU bisa memberikan perlawanan. Lo melihatnya seperti apa kemarin? Ya, dan unggulnya hanya dari sisi ball possession. Dan definitely, terutama di babak pertama, Barca definitely unggul itu. Cuman peluang bahaya dari MU, ya dari sisi transisi. Memang kita semua tahu itu adalah kekuatan MU. Tapi semenjak Pedri out, nah itu menurun. Itu jelas-jelas menurun. Dan MU bisa ngimbangin lah, walaupun golnya juga bunuh diri. But it happens. Itu dalam sepak bola, goal is goal dan MU unggul. Tapi MU sama sekali nggak lebih jelek, sama sekali nggak. Dan dari kita nilai 90 menit itu fair, dua-dua fair. Bahkan nanti akan Barca kehilangan Pedri maupun Xavi. Nah ini yang repot. Emang Pedri udah pasti ya? Belum pasti sih. Pedri belum pasti dong. Gavi yang pasti. Masih berpacu dengan waktu lah. Hamstring. Iya, 4 groin nih. Iya, 4 depan. Sebulan 4 sampai 6 minggu katanya. Iya, kalau 4-6 minggu ya hampir pasti kan. Sama Real Madrid di Copa ya. Dan ini kan next week kan. Iya. Nah, next week udah pasti nggak ada. Itu kan di atas kertas. Di atas kertas MU unggul. Tapi kita juga lihat bahwa Barca nggak ada Lewandowski, away pun juga bisa menang, ya kan? Dan MU kan masih dalam transisi juga, ada ups and down-nya juga. Ya semoga MU pada saat itu agak down biar Barca yang lolos dan kita makan steak enak. Kita lu doang. Secara gratis. Sorry, gue cuma naktir Coach Yasin lah, bukan yang lain. Gue bisa steak 2 juta kelar hidup gue. Bini gue bisa tidur di luar gue. Ya kita lah, Jangan gitu lah. Tetap aja 8 juta itu lah. Bir, tapi kalau ngeliat kemarin tadi kan Coach Yasin bilang pas Pedri keluar, Barca sempat menurun. Tapi pergantian Xavi terbukti abis itu efektif kan. Langsung pemain dimasukkan, Balde di sana. Terus siapa lagi tuh akhirnya Christiansen akhirnya terbukti bisa memberikan tusukan-tusukan buat MU. Bahkan lebih berbahaya justru. Iya, karena sebenarnya si Ten Hag juga bilang bahwa ini pertandingan yang bagus, ini pertandingan kelas Liga Champions, bahkan lebih. Betul. Lebih bagus. Nggak tahu apalagi yang lebih bagus dari Liga Champions. Pokoknya dia bilang kayak gitu. Ini 2 tim yang sangat berkualitas, 2 tim yang menyerang. Mereka nunjukin kenapa kedua tim berada dalam posisi bagus mereka di liga masing-masing. Semua keluar all out. Dan sebenarnya ya permasalahan utama kan sebelum laga kayak kenapa Alonso taruh di back tengah. Pertama dia bisa buktiin dengan sundulannya, tapi emang setelah berapa lama
kelihatan kan tereksploit dengan kecepatan Rashford, terutama tusukan-tusukan Rashford dalam transisi, itu lagi yang merepotkan. Akhirnya dia ganti masukin Christensen, lebih stabil. Tapi Ten Hag juga bilang dalam setelah pertandingan bahwa wasit punya influence besar terhadap laga, terutama ketika dia nggak ngasih yang ngasih Rashford itu nggak dapat kartu merah ya seharusnya ya. Walaupun sebenarnya harus beruntung juga Fred nggak kena. Iya itu dia, jadi both ways lah. Itu kan disebut Ten Hag. Dia cuma harus bela timnya. Berhadapan satu-satu dengan kiper dari belakang, penalti atau enggak bisa diperdebatkan, tapi kartu merah menurut dia itu harus. Iya karena orang terakhir sih di paling belakang. Nah Mas, lo ngeliat bagaimana kemarin Barca sebenarnya juga punya banyak problem ya, terutama di lini belakang, tapi juga ketolong Ter Stegen. Lu berarti gue kemarin baca dari timeline orang-orang, termasuk dari fans Barca yang bilang ini pemilihan yang aneh di awal, masuk Alonso walaupun golin yang menurut gue golnya juga sebenarnya gol aneh itu kan, kayak terlalu gampang karena MU-nya juga ceroboh, bukan gol bagus. Tapi ya itu Alonso punya banyak kelemahan di situ. Menurut kenapa Xavi akhirnya milih itu? Ya, menurut gua mungkin background story-nya dulu ya. Ketika Barcelona cuman kebobolan 7 gol dalam 21 laga di La Liga. Seolah-olah mereka superior kalau kita lihat secara dari jauh ya, kita ngelihatnya wah ini superior nih Barcelona. Cuman jangan lupain juga di Eropa mereka kebobolan 14 gol dalam 7 laga. Dan sebelum pertandingan gue udah bilang 11 pertandingan terakhir di Camp Nou itu tuh mereka 5 kali kalah. Sebelumnya 18 tahun butuh mereka untuk kalah 5 kali di Camp Nou. Artinya kan memang belakangan mereka ada masalah kalau tanding di Eropa. Itu background story kemarin ketika kita live reaction gue bilang bahaya juga nih buat Barcelona, nggak melulu ketika di La Liga mereka bagus bisa kayak gini juga loh, karena di liganya kebukti di Eropanya kebukti mereka terhempas juga dari Liga Champion. Itu salah satu parameter. Lalu kita bicara pemilihan pemain. Ketika sebuah laga besar dan juga sistem gugur, kenapa lu mengambil risiko untuk mengganti pemain lo yang starting 11 yang terbaik? Sementara terbaiknya adalah di kiri Balde, di tengah Christensen, Araujo dan juga Konde. Itu kan udah proven bagus banget emang komposisi itu. Ketika mereka kebobolan banyak gol di Liga Champion, Araujo-nya masih cedera waktu itu. Jadi nggak bisa dilihat itu sebagai kelemahan. Tetapi ketika mereka udah balik lagi berempat, itu kekuatan utama. Cuman kan emang pemilihan pemain untuk menyerang kadang-kadang memang Jordi Alba tuh dimainin karena memang dia bagus untuk bisa menyerang gitu. Cuman defense wise kalah dengan Balde. Kita lihat loh, ketika Balde masuk kemarin kan kebukti bagus. Ketika Christensen masuk juga, mereka lebih solid lagi. Emang komposisi ini yang orang bertanya kenapa Xavi harus mengganti lini belakangnya dengan itu. Jadi gua rasa hilangnya beberapa, terutama kok tiap MU nyerang gampang banget mereka bisa sampai ke depan, selalu peluang gol, terutama di babak kedua ya. Tiap MU nyerang tuh kayaknya peluang gol mulu tuh, hampir gol dan 2 kali menjadi gol. Itu kan suatu bukti bahwa lini belakang yang dipilih itu emang bukan komposisi terbaik dan jeopardizing, membahayakan mereka dan kebukti kan. Ini Christensen harus masuk. Kemarin kan kita bilang juga tuh di live session. Ini Christensen harus masuk. Alonso terlepas dari gol yang dia buat, tapi defense-nya memang nutupnya tuh terlambat mulu gitu. Jadi di sisi kiri juga Alba juga kadang-kadang telat juga kan, nggak bisa cover. Dan ya di tengah ketika Pedri keluar ya kelihatan lagi kenyamanan mereka, apalagi nggak ada Busquets, kenyamanan mereka di tengah itu udah kelihatan banget. Operannya tuh terlalu cepat, tapi nggak terstruktur gitu, pindah-pindahnya tuh terlalu cepat gitu. Cuman ya dengan Xavi mengganti pemainnya tadi, itu kan dia bereaksi kan. Ketika gue tertinggal, gue harus bereaksi seperti apa? Ya dia betul juga pemilihan dia setelah dia kebobolan, akhirnya dia balik lagi ke skuad utamanya, Barcelona megang kendali lagi, dan akhirnya buat peluang lagi. Ada peningkatan ya dari Mas Haryo, cara ngomongnya cepet banget sekarang, cuman udah ngomongnya cepet, tetap aja lama itu. Haryo lupa menyebut satu hal. Siapa itu? Gue sih tidak melihat bahwa kebobolan itu karena Alonso. Tapi bukan kebobolannya, maksud gue berapa kali gampang keserangnya itu di posisi Alonso. Cuman kalau lu bicara salah Alonso, gol bunuh diri itu kan dari Kunde. Ya, Kunde juga lagi off day. Kalau menurut gua Kunde lagi off day. Justru gue melihat kenapa dia pasang Kunde di tengah, Araujo di kanan. Awalnya padahal di kanan, kebalik ya. Awalnya sih itu di kanan, tapi habis itu berubah ya. Kundenya geser ke kanan. Switch dia. Kundenya enggak, Kundenya di tengah. Iya, awalnya awal pas start Kunde di kanan. Iya. Kan berapa kali maju juga Kunde. Terus dirubah, ini gue nggak habis pikir.
Justru sama si Ten Hag, Rashford itu nggak dari kiri, Enggak. tapi di Di tengah. tengah. Di tengah. Iya. Tahu dia. Sementara dia bilang bahwa Araujo dia pengen passing dan perubahan itu baru terjadi di menit 60 70-an baru udah digeser ke kanan. Pas Christensen masuk. Itu yang bikin gue lebih aneh lagi, bukan masuknya Alonso karena gue tidak lihat Alonso melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Enggak kesalahan, tapi berapa kali ketinggalan. Oh iya, terupas-terupas dia. itu pun bisa terjadi dengan Kunde pun juga nggak top Lagi amat. nggak- Kunde lagi akan off lebih day. top. Sama Weghorst kemarin Iya. keteteran juga Terus kan. sama pergantian Pedri sama Sergi. Nah, ini gua pasti tahu nih. I mean, Tapi siapa coach? Opsinya kan di tengah emang nggak banyak ya. bentar. Kalau lu mau memasukkan Pedri, oke, nggak ada masalah. Ngeluarin Tapi Sergi. Sergi lu geser sebagai DM, lu geser Frenkie de Jong ke depan. Ya. Ngerti nggak? Ya. Ini nggak. Sergi Serginya naik. yang naik, Ya. yang gantiin. I mean, come on, ngerti nggak? Iya. Tapi dia butuh lebih ketenangan lah. Ya Maksudnya kenapa nggak? Lu dari kan sisi bisa ketenangan. ganti Frenkie de Jong-nya, ngerti nggak? Sergi sebagai DM. Tapi Frenkie kemarin mundur banget ya, di belakang banget Exactly, ya. Iya, iya. karena semuanya ke depan. Iya. Jadi yang kontrol harus Frenkie. Nah, tapi justru itu kan yang dibutuhkan. Ada satu Enggak, orang yang bisa mengontrol kan. iya, yang lu butuhkan kan juga mengambil alih peran Pedri. Oke. Ya, peran Pedri kan lebih menyerang juga, iya, membantu iya. serangan. Frenkie lebih bagus bantu serangannya daripada Sergi. Iya. Jadi ada berapa hal yang untuk gue, Dipertanyakan. Safi sebenarnya udah berapa match gue nggak paham apa yang dia inginkan. Cuman yang bikin bukan aneh ya. Biasanya kan kalau ada Busquets, si Frenkie itu lebih advance ya, lebih Iya, depan. Jadi yang paling iya. belakang Karena Busquets stay di belakang. Kalau Busquets cabut, bukannya Frenkie yang paling belakang, Pedri yang justru mundur. Biasanya tuh seperti itu. Kalau mereka tetap berpasangan kan. Nah, itu kan masalahnya kan Busquets nggak ada, Pedri nggak ada. Jadi Frenkie yang mengemban tugas itu. antara Kessie atau Sergi, kayaknya pilihan utamanya yang biasa bermain di posisi itu kan Frenkie. Ya mungkin akhirnya Lebih dipercaya Tapi kan. mencoba untuk itu. Sergi kan nggak punya kapasitas untuk menyerang. Tapi kan dia lebih menyerang coach dari dulu kan. Iya, Maksudnya dari awal dia memang dari itu sih fullback, sebetulnya terus ya, waktu lawan posisi PSG dia awalnya ya. golin Lu itu. harus tahu dia itu bisa main segalanya. Kenapa? Iya, Karena dia di semua posisi nggak bagus. Iya, iya. Ya, karena ketika dia masuk masih ada si Xavi, masih ada Iniesta, jadi dia emang nggak bisa tembus di situ. Iya. Dan sekarang pun nggak ada Akhirnya Xavi, dia- Iniesta, Messi dan lain-lain akhirnya pun dia dia- nggak akan tembus. Karena gesernya ke kanan kan, Iya, jadi iya. bek kanan. Maka dari itu harusnya Sergi itu lebih bagus sebagai DM, bukan mengambil alih peran si Pedri. Harusnya Frenkie de Jong digeser karena Frenkie de Jong punya passing yang lebih bagus, punya visi yang lebih bagus. Tapi karena Frenkie de Jong lebih ke belakang, maka dari itu serangannya juga agak gimana gitu, ngerti nggak? Nggak terlalu berarti. Kalau lu bilang semenjak Christensen, Balde itu serangan lebih bagus, enggak. They have no choice. Karena mereka dalam posisi tertinggal. Jadi kalau Christensen sama Balde nggak masuk, mereka akan tetap menyerang. Dan MU lebih menunggu di babak sendiri, mengincar transisi itu. Tapi kan Lebih lebih bahaya tenang juga counternya. coach ketika dia berapa kali MU ketika mencoba transisi nggak dapet. Beda sama waktu sebelum mereka masuk kan. Iya, betul. Lebih steady lah Betul. ketika mereka masuk. Tapi MU juga kelelahan kan. Iya, iya. Stamina juga menurun. Jadi Iya, iya. serangan MU juga nggak sebagai, terutama di babak Babak pertama. kedua, MU lebih berpantat. Iya, Ya iya. kan, Barca lebih menguasai. nunggu. Ya, jadi gue nggak bisa bilang juga bahwa itu alasannya. Tapi yang jelas Pedri itu ngaruh banget. Ini yang penting. Nah, ini kalau tadi berkaca dari tadi bagaimana MU juga di babak kedua kelihatan mulai kendor dan juga nggak begitu banyak tusukan-tusukan. Lu melihat ada nggak sih terlalu lambat dari Ten Hag ketika Xavi bahkan sudah bereaksi cukup banyak dan akhirnya berhasil, kok dia masih nunggu sampai menit 80 baru ada perubahan termasuk Garnacho masuk dan Sancho yang nggak begitu main bagus kemarin. Sebenarnya kan Man United lagi dalam rentetan laga panjang kan, lagi rentetan yang berat ya. Abis ini mereka main di Liga, abis itu mereka main di leg kedua. Iya. Habis itu ketemu Newcastle kan 3 Bulan ini hari panjang kemudian nih, di pokoknya final banyak. Piala Liga. Jadi Lebih pasti padat. Ten Hag melihat opsi-opsi itu. At least Fred kemarin mainnya bagus masih betul. lumayan. Dan yang gue suka lihat juga Rashford. Sekarang Rashford keluar dia di key games itu, mau lawan City, Arsenal, Liverpool. Dan ini di Liga Champions dia kayak waktu lawan PSG aja penampilannya. Dia berani take on orang, dia membuat chaos di lini belakangnya Barca, dan ini yang sebenarnya Rashford yang udah lama ditunggu-tunggu. Dan kita lihat kalau keputusan Ten Hag main Garnacho pada menit-menit akhir, artinya dia taruh a lot of respect ke kompetisi ini, dan dia artinya pingin menangin, pingin all the way, pingin jalan, dan itu mungkin yang dibutuhkan oleh para pemain MU juga gitu, keinginan pemain manajer yang ingin
menang turnamen ini nggak hanya memberi waktu-waktu bermain bagi pemain-pemain muda gitu. Nggak ada salahnya juga. Tergantung bagaimana dia ngeliat kebugaran para pemainnya di latihan dan recovery post game kayak apa mereka semua, Ji. Nah, tapi kalau Sancho kan kemarin dia pasca disekolahkan ke desa itu sebenarnya ada sedikit perbaikan. Tapi 2 pertandingan terakhir kelihatan lost lagi coach, kayak dari sisi intensitasnya, megang bola lama. Sebenarnya nggak loss. Gue tidak melihat Sancho akan berkembang lebih banyak. Emang lu melihat, emang dia sebenarnya nggak sebagus itu. Gue udah berapa tahun yang lalu gue bilang, this guy value-nya itu cuma 20-30 juta, nggak 90. Iya kan? 20 juga sih. Ya, serius, Sancho nggak akan lebih hebat lagi. Ya mungkin sedikit hebat, cuman sedikit doang. Ya memang dia cuman bakatnya cuman segitu. Kalau lu bandingin dari sisi bakat bandingin sama Garnacho, lebih bagus Garnacho. Oh iya. Ngerti nggak? Lebih Ya, agresivitasnya Garnacho. Dari nyali sih Garnacho nyali. Iya. Kalau fans MU menaruhkan ekspektasi tinggi karena berdasarkan harga yang mahal. Ya, enggak, waktu penampilan di Dortmund sebenarnya kan dia enggak begitu juga. eksplosif kan. That is not true. Dortmund. That is not true. Apa Dia yang itu not true? sering cetak gol karena counter, banyak ruang. Ya kan di MU juga banyak counter. Tapi dia Tapi ketika dia di MU, nggak berhasil nusuk. Dia Nah, nggak itu yang maksud gua. dia Nggak nggak berani terlibat kan. Dia nggak berani nusuk. Karena yang lebih banyak bukan nggak berani nusuk, nggak dapat bola. Karena yang lebih dapat bola Rashford. lebih ke Rashford. Gitu. Tapi Dia dia jadi dapat pelayan bola doang. juga dia sering ngedelay. Dia Nah, nggak ini pede, dia dia nggak beda. pede, dia nggak berani Berani one on masuk. one Dia maju sama Dia nggak lawan. berani. Mungkin ini sebuah instruksi. Karena sebelum dia ke Belanda, bola ke Rashford mati, sirkulasi bola stop. Justru yang gue lihat perubahan dari Rashford, bola ke Rashford balik lagi. At least bola ini tetap berjalan terus. Yang sebelumnya mati. Jadi gue setuju. Ini kemungkinan besar instruksi, bukan ngelewatin, tapi bikin kombinasi. Ini Nah, bahwa apakah dia bisa bikin kombinasi itu kan balik ke visi. Jadi gue melihat perannya Sancho, lu masih inget nggak 2 match yang lalu dia ditaruh di posisinya Van der Beek, tengah, ya kan? Jadi gue lihat perannya Sancho dan gue rasa Erik ten Hag setuju sama gue. Dia tidak melihat Sancho ini seorang pemain striker yang punya skill individu bisa melewatin kayak Garnacho, kayak Rashford. Tapi dia bisa berfungsi, yaitu di posisinya dengan bermain dengan kombinasi atau apa di posisi 10 atau kalaupun di wing kemarin untuk mencari kombinasi, bukan untuk ngelewatin. Berarti Bundesliga levelnya separah itu ya? Karena kalau kita lihat dia replaynya di Dortmund ya, cuplikan-cuplikannya, pakai skill semua kan, dari tengah dia lari, gocek 2 pemain, 1 pemain. Selevelnya separah Bundesliga itu rank 3 di Eropa karena Serie A menurun. Iya. Rank itu berdasarkan poin yang mereka dapatkan di Piala Eropa. Oke. Nah, siapa yang ngangkat Bundesliga? Munchen doang. Dortmund. Dortmund juga konsisten ya. Tapi harus merata juga, nggak bisa satu tim juga sih. Iya, tapi dia generate a lot of point. Gain poinnya banyak, Dan itu pun masih di rank 3. Artinya tim-tim nggak bisa perform. Ya kayak si Frankfurt juara Eropa kan ada sekali-sekali. Kayak Juve 9 tahun ngangkat Serie A. Akhirnya Juve jeblok, Serie A jeblok ke rank 4. Ya kan? Nah, jadi nggak bisa jadi parameter juga bahwa liga lu, karena ya lu harus lihat yang ngangkat ini siapa. Ternyata yang ngangkat bukan di Inggris, yang ngangkat 4, 5, 6 tim. Bareng-bareng. Ya, Liverpool juga ada Spurs saja masih sampai final. Spurs jeblok, ada ini. Jadi di Inggris yang ngangkat itu lebih banyak daripada Bundesliga dan karena Serie A. Inggris nggak serius di Liga Eropa sih. Kalau serius kan Spanyol loh bisa tinggi di atas kan karena Atletico, Sevilla bisa bagus di Liga Eropa, jadi standarnya kejaga gitu. Tapi Inggris kan kadang-kadang Ya anggap MU Arsenal aja nggak bisa juara di Liga Eropa berapa kali. mulai sekarang udah mulai serius, tapi tadinya kan kayaknya nggak dianggap Lu gitu. bisa bilang mereka nggak serius. Nggak serius saja mereka Liga nomor 1. Jadi poinnya kan tetap Karena dapat. semifinalis champion bisa 4 kayak gitu-gitu. Exactly. Karena Liga Champions begitu bagus mereka ya. Jadi yang ngangkat liganya itu banyak tim, nggak kayak di Bundesliga. Kita ataupun lihat La kemarin Liga. bagaimana pertanyaan di live reaction di Bread Media kan, Sajuan mana nih malam ini, Lewandowski atau Rashford? Kemarin Rashford kelihatan lebih dominan ya. Kemarin Lewandowski, menurut lo kenapa kurang perform terlepas dari golnya yang nggak gol kemarin? Enggak. Kemarin dari Rafinha, tapi Decoy-nya. kemarin cuman menjadi decoy kah perannya kemarin atau gimana menurut lo kemarin? Iya, ini kan pertama kalinya dia ketemu MU ya, dan dia sebelum ini udah 45 gol dari 37 pertandingan. Dia selalu golin sebenarnya, ngasih gol assist ke lawan tim-tim Inggris. Sebenarnya dia tahu cara membuka pertahanan tim Inggris. Spurs, Kecuali Chelsea MU 2 kali. ya? Dia nggak pernah ketemu kan, MU, maka bukan salah dia kan kalau nggak pernah ketemu. Jadi ya itu dia, kalau emang dia baru feeling. Tapi kita lihat juga sebenarnya
ini kan bukan Man U yang dengan kekuatan terbaiknya kan, dengan Man U dengan Licha-nya nggak ada, ya Sabitzer yang berperan pun kemarin nggak ada, Eriksen untuk sirkulasi bola nggak ada. Jadi mungkin kalau dia bisa dapat chances, terutama di leg kedua nih, karena leg kedua ini menurut gue penting karena Man U pasti memberi perhatian juga ke final Piala Liga. Pasti dia akan berpikir bagaimana cara untuk menyeimbangkan line up yang kuat karena ini 2-2 dan gol tandang yang tadinya berarti banyak sekarang meaningless kan. Different game ya sekarang. Iya, different game sekarang. Jadi ini anggap imbang, back to square one. Bagaimana dia menyeimbangkan waktu istirahat 3 hari dari pertandingan ini menuju Liga, terus 3 hari lagi leg kedua dan 3 hari lagi untuk pertandingan berikutnya. Nah kalau Barca coba Cadiz ya. Cadiz kan. Cadiskah kamu ya? Cadiz kamu. Ataukah Panu? Ya itu mungkin dia bisa dikasih. Lagunya Afgan ya? Waduh, jangan bukan dong. Itu biasanya nyanyi nih. Biasanya nyanyi. Cadiskah kamu? Bukan itu. Tapi kalau kan besok nih lawan Leicester dulu ya, yang kemarin baru ngebantai Spurs ya udahlah. Spurs mau dibantai juga orang udah gak ada yang peduli. Artinya rotasinya kan juga sebenarnya kalau mau dibilang MU mau rotasi pun juga dia nggak punya banyak pilihan kalau lihat di bench side. Si Zidane Iqbal, kalau main, paling ada Elanga doang yang mungkin sering main, nggak banyak juga rotasi sebenarnya. Ya apalagi cedera yang dia alami kan, scoring, cedera dan lain-lain. Ya menariknya itu karena sebenarnya Man United kalau ketemu Leicester juga nggak selalu lancar. Pertandingan sempat sering kesandung kan beberapa kali dan sekarang kita lihat Maddison luar biasa, Harvey Barnes luar biasa sekali. Iya Nacho pun bisa meningkat. Jadi emang ini lagi bad time untuk tim-tim lain, untuk MU terutama bagaimana mereka ketemu lawan-lawan yang juga lagi naik. Dan kita lihat, menurut gue si Ten Hag juga menganggap ini turnamen si Liga Eropa, dia take it seriously kan dari kemarin juga kelihatan walaupun dia turun dari ini ya, dari pertandingan-pertandingan lain. Nah ini kalau ngeliat gini Mas, menurut lo prioritasnya seperti apa nih? Karena lawan Leicester otomatis kan juga walaupun lawan Leicester dia juga pasti tetap akan pengen ada di papan atas, apalagi sekarang udah mulai makin dekat sama City sama Arsenal. Prioritasnya seperti apa rotasinya menurut lo? Ya susah juga ya kalau lihat materi cadangan yang lo nggak bisa rotate juga gitu kan. Sebenarnya berapa kali rotasi kan udah dipakai juga kan maksudnya. Paling backnya kali ya, Maguire kali ya. Shaw digeser. Yang dia sering cadangin kan back kan, Varane dia cadangin, Lisandro dia karena kan memang dia tahu Varane sama Lisandro besar, ya. Itu kan ketika Piala Dunia habis-habisan juga, makanya dua pemain ini paling sering di rotate juga. Sebelum Piala Dunia mereka juga main terus-terusan, yang jadi backbone-nya United kan memang mereka gitu. Jadi kalau ada rotasi di lini belakang ya gue bisa maklumi gitu. Cuman kalau untuk di depan ya bisa jadi si Anthony dapat peran lagi di posisi Elanga bisa ganti peran. Kemarin juga udah pemanasan kan, pemanasan terus nggak masuk tapi. Gue bingung itu orang masih dicoba terus gitu. Ada pemain lain yang harusnya bisa dicoba. Ya, masih ada Anthony. Gue harap sih banyak rotasi dilakukan MU lawan Leicester. Karena biar apa? Nggak biar apa gue tanya. Gue juga berharap MU full team. Biar jeblok lah. Tapi tetap aja City yang nanti. Iya sih itu. Nah ini kita akan ngebahas yang sudah di-mention. Tinggalkan kasa kedua Liga Eropa antar klub Eropa. Karena kita akan ngebahas Arsenal yang sekarang turun sementara diambil alih sama City. Why fans Arsenal. Kalian jangan jumawa dulu karena sekarang makin ketat. Jadi sekarang waktunya kalian banyak berdoa dan juga jangan terlalu banyak ekspektasi sama tim kalian. Tapi kita lihat dulu nih video dari Mr. Urgency yang mau ngetawain Coach Yasin kayaknya ini coba. Arsenal dari yang tadinya enjoy the moment seketika jadi stuck in the moment. Ya, karena mereka berhasil dikudeta oleh City dan City sekarang memimpin puncak klasemen Premier League. Dan kalau lu berkata sepak bola bukan matematika, iya, gue sepakat sepak bola bukan matematika. Tapi apabila lu berlindung di balik kata-kata calculated loss terhadap City adalah calculated loss, itu jauh lebih matematis lagi menurut gua. Jadi ini sebuah kerugian besar bagi Arsenal, harus diakui sebuah kerugian, dan ini akan menjadi perjuangan sangat-sangat berat bagi Arsenal untuk bisa menyaingi Manchester City untuk meraih gelar di Premier League di akhir musim nanti. Luar biasa totalitasnya. Enggak apa sih yang dia bilang? Luar biasa totalitasnya, lagi gempa dia sempat bisa bikin video ya. Message apa yang dia bilang? Ya ini maksudnya bukan calculated loss karena ini akan menjadi pressure yang besar buat Arsenal. Orang tolol justru kalau dia fans Arsenal dia nggak bilang kayak begitu. Dia fans Liverpool. Exactly. Nggak calculated loss gimana? Dari segala segi Arsenal kalah di atas kertas. Ya. Iya dong. Ya. Tapi kan trennya lagi bagus sebenarnya. Ya, emang City nggak bagus. Iya. Nggak momentumnya kan lagi Arsenal musim ini beda. Kualitas City itu jauh lebih bagus. Ya, itu dari sisi mental lebih menang. Nggak diragukan. Dan that's why gue bilang ini calculated loss lawan City. Karena mereka dari pengalaman, dari kualitas emang lebih bagus. 4 kali juara dalam 5 tahun terakhir itu nggak jatuh dari langit. Tapi ya
netizen tolol kayak dia itu kan nggak paham. Tapi kan gitu kemarin lah. lu masih yakin Arsenal bisa menang kan coach? Tapi akhirnya walaupun kemarin Emang gue bilang menang? iya, lu bilang kemarin bisa menang. Kagak Bisa bisa. menang. Bisa. Bisa jadi. Bukan berarti akan menang. Iya. Ya berarti Kalau kita lihat Grealish keluarkan statement, dia bilang Arsenal lebih bagus mainnya. iya. Dan Makanya kalau kemarin lu lihat gol-golnya itu kan murni kesalahan individual. Iya. Dan itu terjadi karena kembali lagi mental. Mereka tidak biasa bermain di bawah tekanan, sementara City udah biasa, sudah biasa. bertahun-tahun. Iya. Lu lihat, aduh, sampai Zinchenko yang main bagus bikin kesalahan. Gabriel yang sering bikin kesalahan, ini double kesalahannya. Nah ngerti kemarin kan banyak yang timeline tuh bilang tuh coach Tomiyasu akhirnya dimainin, tapi blunder juga gitu Iya. kan akhirnya. Satu blunder. Akhirnya dikasih kesempatan. Apakah lu menilai pemain hanya dengan satu blunder? Makanya goblok semua itu yang ngomong begitu. Lu nilai pemain dari 90 menit atau selama dia berada di lapangan. Apakah dia main jelek? Gue tanya. Enggak, selain blunder Main yang fatal bagus. itu. Selain blunder Selain fatal blunder itu. Tapi Bahkan di saat ketat itu, blunder itu kan pengaruh. betul, setuju. Ini masalah mental. Iya. Dan ini terjadi tidak hanya dengan Tomiyasu, dengan empat-empatnya lah. Seluruh tim. Ya. Dengan empat-empatnya. Bahkan si Arteta aja bilang 7 tahun Tomiyasu nggak pernah bikin kesalahan kayak begini. Nah kebetulan ini terjadi, ya mungkin masalah mental dan akhirnya Tomiyasu nggak bisa dari starter juga. Tapi lu nilai Tomiyasu itu kan dari 90 menit. Bukan satu, sama kayak Fred. Lu bilang Fred kemarin bagus, gue bilang enggak. Walaupun dia kasih assist. Iya. Berapa kali dia di posisinya salah passing, kehilangan bola dan kena counter. Nggak dimanfaatkan, kurang dimanfaatkan aja sama Barca. Nah gue nilai Fred dari itu bukan karena dia cetak gol. Rafinya main bagus. Enggak, babak pertama sama sekali tidak. Pada saat dia babak kedua lebih masuk ke dalam, lebih ada fungsinya lah. Gitulah, inilah tujuan gue kenapa gue tetap bikin Just Talk member, biar lo tambah pinter. Nilai pemain bukan dari satu action, 90 menit, goblok. Ya, ini akhirnya membuat fans-fans mungkin pada bertanya-tanya gitu kan. Sekarang kayaknya semua udah dicoba. Mungkin walaupun kemarin Martinelli masih dipaksakan itu setelah rentetan terlalu banyak nggak begitu bagus, tapi Tomiyasu udah dicoba dan sekarang semuanya kayak kelihatan nggak perform nih. Bahkan Nketiah, kemarin Saka juga pada. Apakah ini benar-benar faktor mental dan pressure yang berbicara di sini Mas Aryo? Iya pasti ada pengaruhnya gitu kan, maksudnya they're in the position di mana mereka nggak pernah ada di posisi ini ya, sejak lama ya, gitu. Betul. Itu kan pasti pengaruh. Makin makin dekat Liverpool lah unggul jauh bisa kekejar Iya, gitu kan. itu yang gua bilang kemarin Liverpool kan, yang ini jauh yang lebih membedakan. stabil di musim itu gitu. Mereka bisa dikejar. Arsenal pasti punya perasaan itu gitu. Cuman ya they enjoying their time. Mereka main tetap sepak bolanya. Cuman kan Arteta nggak pada posisi yang dia bisa dengan enak merotasi pemain tanpa ganggu kualitas. Nggak pernah itu kan. Berapa kali di Liga Eropa dia coba dengan kualitas nomor 2. Nggak bisa juga. Dia harus balikin lagi pemain utamanya untuk bisa menjaga itu. Kalau dipaksain terus pemain keduanya bisa aja kalah. Itu kan akan keganggu dari awal gitu kan. Cuman dia tetap maintain. Dan selama tim utamanya kan juga baru kebentuk di musim ini, bukan tim utama yang lama gitu kan. Tim utama baru kebentuk di musim ini, kan pasti ujiannya kan akan muncul di saat-saat yang berat, muncul di saat kalau ketemu City kemarin di FA, ya walaupun dia setengah cadangan, dari situ ini bisa pengaruh nih, mentalnya akan teruji di sini kan, gue bilang di pertandingan itu, walaupun Piala FA. Tapi kedepannya nih bisa jadi pengaruh loh kalau mereka sampai kalah, walaupun kalahnya tipis ya. Tapi ternyata pengaruh juga. Lawan Everton mereka kehilangan, lawan Brentford ini, lawan City lagi, walaupun ya City-nya akhirnya pemain-pemain yang tadinya nggak perform, bisa perform kan di level ini. City udah cukup lama ya. Karena udah biasa. Iya, tapi kan kita ngelihat si De Bruyne baru bagus lagi di laga ini kan. Iya kan, Grealish juga baru bagus lagi. Dia masuk agresif banget. Kesalahan Bernardo yang dilakukan Silva oleh defender Arsenal nggak dilakukan oleh defender itu, dan peluang-peluang yang didapatkan Arsenal tidak terjadi gol, sementara City setengah peluang jadi gol. Ini menarik ya, karena permainannya City banyak yang bilang ini bukan City yang seperti biasa, possession-nya 30%, mereka bermain banyak direct juga gitu kan. Nah, pada 45 menit pertama mereka mengirim statistik long ball mereka tuh hampir 2 kali lipatnya dari average musim. Jadi kelihatan banget mereka memberi tekanan ke pemain belakang Arsenal, dan ketika Arsenal ketinggalan, artinya dia bisa adapt, dia tahu apa yang dia diharapkan oleh si Arteta. Oh ini mantan gue, dia tahu nih mantan asisten gue, dia akhirnya kita kasih yang lain ke dia. Kayak main catur ya. Iya, pinter ini berarti ya. Dia switch things up kan, kayak Pep kan overthinking dan lain-lain. Tapi di sini ada hasilnya seperti itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam pertandingan itu, kalau misalnya si Partey dan masih Ben White tetap dimainin, artinya
si Arsenal akan tetap memainkan 7 line up sama dalam 7 pertandingan sama. Itu akan jadi rekor klub tuh. Artinya dia punya satu whole team yang dia lihat kayak Mas Aryo bilang, dia cuma punya itu aja. Sehingga yang lain kan out of match fitness yang lain-lain. Dan Arteta tuh baru memakai 14 pemain variasi di starting 11, itu adalah jumlah paling sedikit dari semua tim lain di Premier League by wide margin dari tim kedua di list itu. Nah ini yang harus dia lakukan. Tomiyasu dia mainin, dia artinya mencoba sesuatu yang baru karena memang Ben White menurun, Martinelli aja juga menurun kan sebenarnya permainannya. Semuanya nurun, Gabriel juga nurun. Tapi jadi starter. Yang diganti yang nggak jadi starter cuman Ben White. Cuman somehow gue bedanya itu di babak pertama mereka sudah kalah ball possession. Kenapa? Kalau gue lihat perubahannya itu bukan karena mereka Liverpool, ya itu juga. Coba Tapi City-nya kalau possession. City. Pada saat Mahrez ditarik keluar ke Akanji, mereka main dengan 3-4-3 dirubah jadi 4-3-3. Itu pengaruh kembali ke bermain normalnya. Di situ City lebih smooth, serangannya lebih banyak, create chances. Walaupun golnya itu lewat ketololan pemain sendiri, ngerti nggak? Cuman permainan situ lebih smooth karena mereka udah biasa. Nah kalau Pep 3-4-3 itu diobok-obok sama Arsenal. Nah, dan Pep ngakuin loh, I made a mistake dengan formasi awal gue. Dia di itu gue nggak baca. Iya, di press con ngomong. Itu jelas. Gue mencoba, ternyata tim gue nggak bisa bermain yang seperti yang gue mau. Ya walaupun kita pikir dia mau try something new gitu kan. Untuk segini nih kekuatan. Match sebelumnya udah main kayak begitu. Iya, cuman mereka tetap masih ngusain bola kan. Iya. Tapi lawan Arsenal ternyata dia nggak bisa. Iya, betul. gue harus balik dengan 4 lagi makanya. Dia balik itu lagi. di menit 60-an. Nah, disitulah ditambah blunder-blunder itu. Seberapa ngaruh menurut lo Partey nggak main? Ngaruh sih. Ya kan? Ngaruh. Kemarin coba Jorginho. Gini ya. Saka. Tapi nggak jelek loh Jorginho. Jorginho bagus dalam perannya bagus. Justru gue pengen lihat Jorginho sama Partey. Iya, itu yang berbeda kan. Karena Granit Xhaka berapa match jelek, Martinelli ancur-ancuran, Nketiah ancur-ancuran, Odegaard juga so-so. Iya kan? Stagnan. Bukayo Saka lebih bagus dengan Tomiyasu daripada Ben White. Nah, kalau gue nggak bisa salahin Arteta juga kalau terjadi passing ngawur kayak begitu, ya dong. Itu kan bener-bener individual blunder. Ya. Bahwa Tomiyasu bikin kayak gitu, it happens. Kembali lagi, lu kebobolan 3 cetak 1 gol, you lose the game. Iya kan? Kalau cetak 4 gol kan you win the game. Kalau Nketiah golin, iya. Kalau Nketiah golin kan udah selesai. Tapi secara overall nggak fair juga. Kemarin tuh Arsenal layak kalah. Murni karena gue lihat sih karena mental sih karena pemain yang bikin kesalahan kayak gitu di match sebelumnya mereka nggak lakukan. Ini kayak udah takut mereka under pressure buat kesalahan, beruntun. Padahal strateginya berjalan. Mereka kunci, mereka berani press, mereka dapat bola, mereka create peluang. Tapi kalau depannya Nketiah ya susah juga, ngerti nggak? Ya biasanya kan dulu ada dari second line juga ngegolin ya, Xhaka bisa golin. Iya. Odegaard kemarin pun juga nggak ada yang ngebantu. Cuman gue nggak mau terlalu pesimis seperti lu pada di sini. It's just 3 points. Kalau lu sisa 1 match menang, lu masih berada di papan atas. Yang jadi pertanyaan besar adalah bisa nggak bounce back? Bisa nggak? Itu pertanyaannya Thierry Henry juga. Bagaimana merespon dari kekalahan ini? Karena this is just 3 points. Habis itu lawan Aston Villa ya? Aston Villa besok ya. Berat juga itu. Emery. Sama kayak MU lah. Menang lawan City, bla bla bla, udah kayak menang Piala Dunia. Habis itu seri, terus kalah. Apa artinya? Artinya 3 pertandingan, lu cuma dapat 4 poin. Ngerti nggak? Jadi nggak usah terlalu dilebaykan. Mereka kan nggak bisa mendadak dari bisa main bagus mendadak hilang semua. Enggak. Tapi masalah mental ya, makanya gue bilang Mr. Urgency tolol. Ini yang gue sebut calculated loss. Tapi ya anak bocah itu nggak paham. Tapi kan pattern yang kemarin sempat dibilang sama Rijal kan, di mana Arsenal belum ada pernah di posisi ini. Sebenarnya City sudah berpengalaman bertahun-tahun. Bahkan Liverpool pun bisa dikejar kan. Sebenarnya ada pattern. Kalau dia bilang begitu kan dia harus tahu kalau ini calculated loss. Iya. Kenapa dia keluarkan statement kayak begitu? Karena itu kan dia bilang dari sepak bola itu bukan matematika kan. Dia emang, tapi ini tetap
Lo lihat sekarang pressure ini sudah semakin membesar walaupun lawannya Villa mungkin secara 3 pertemuan Arsenal nggak pernah kalah tapi tetap aja nih lawan Brentford pun buktinya dia nggak bisa menang. 3 pertandingan terakhir Arsenal drop 8 poin. Betul. Itu jauh lebih besar dari jumlah poin yang mereka drop dalam 19 pertandingan sebelumnya, yaitu 7 poin. Dan kelihatan kesalahan-kesalahannya Arsenal juga banyak dilakukan ketika mereka harus chasing the game kemarin. Itu juga menunjukkan bahwa itu dia mentality para pemainnya ini, walaupun di kandang sendiri dapat dukungan dari para fans mereka sendiri, ada sesuatu yang emang mungkin ada stepnya yang masih ada mental blocknya ya mungkin ya, ini harus dipecahin. Dan ini sebenarnya dengan pengalaman datangnya. Kalau musim lalu mereka berjuang ketika mereka gagal ke Liga Champions kan juga mereka sempat 3 kekalahan beruntun ya kalau nggak salah. Dua jelek. Habis itu mereka sempat naik lagi, tapi habis itu mereka sempat naik lagi menorehkan kemenangan kayak lawan Chelsea juga sempat menang gitu. Jadi mereka ada history dari tim ini untuk kalau bermain baik, bermain buruk, mereka bisa recover, mereka bisa regroup untuk memenangkan beberapa laga lagi. Itu dia, tapi kalau mereka kehilangan 8 poin dari 3 laga terakhir aja, itu harus it stops there gitu. Karena juara-juara Premier League dalam beberapa tahun terakhir kan poinnya udah gila-gilaan. Standarnya tinggi banget untuk mengalahkan Manchester City. Itu yang harus dipecahkan secepatnya oleh Arteta. Sementara City kelihatannya udah makin nyaman nih, karena kemarin ada yang bilang ketika Haaland buntu, dia juga buntu. Kevin De Bruyne kemarin juga tampil jelek berkali-kali. Dan sekarang kelihatannya ketika udah nggak ketergantungan sama satu pattern serangan, ini kayaknya udah unlock sistem baru nih, karena City udah nggak lagi terkungkung sama satu striker Haaland yang nyetak 26 gol, semuanya dia bisa kembali mencetak gol lagi, Grealish dan kawan-kawan, Mahrez gitu, udah mulai. Berarti sebenarnya problemnya udah solve sebenarnya buat City ya sekarang. Enggak juga sih. Ya maksudnya bonus pemain lain bisa cetak gol gitu. Tetap aja kan target main mereka Haaland gitu. Cuman kan ya masalah kenapa Haaland nggak cetak gol di beberapa laga terakhir itu kan karena emang nggak ada yang nyuplai. Ketika nyuplai pun posisinya sulit kayak kemarin Lewandowski lah ketika lawan MU. Berapa kali posisi yang udah dijaga sama 2 orang gitu, lu berharap dia berbalik terus bisa ngegolin kan nggak di setiap pertandingan dia bisa begitu gitu. Itu yang gue lihat, pasokan-pasokan dari pemain yang biasanya secara reguler bisa ngasih pasokan, De Bruyne salah satunya. Udah jarang banget dia ngasih bola-bola terukur yang ke Haaland. Lalu Bernardo Silva yang biasa memberikan itu juga, Gundogan bisa memberikan itu juga. Itu kan mereka juga out of form juga. Makanya ketika mereka balik lagi naik, pasukan ke Haalandnya juga udah bisa balik lagi. Jadi gua rasa ya pattern ini ketemu karena memang semuanya udah balik lagi ke performa terbaiknya. Bukan murni karena Haalandnya udah comeback terus mereka dapat serangan, tapi merekanya masing-masing tuh udah balik lagi. Jadi mereka selain Haalandnya bisa golin, semua yang lain juga bisa golin gitu kan. Udah kembali ke performanya kan. Kemarin sempat dipertanyakan kan, masuk Carragher bilang Haaland masuk ke tim yang salah nih, kreativitas City jadi ketergantungan sama Haaland. Enggak, sebenarnya ketika yang lain juga bisa kontribusi, ya sebenarnya kelar masalahnya City kan selama ini kan. This is just one match. I mean kita tahu semua dengan sehebat-hebatnya City, berapa kali kita lihat City terseok-seok juga. Oke. Di mana Haaland juga cetak gol, juga belum tentu menang. Ngerti nggak? Untuk gue sih lucu aja kalau banyak netizen di luar itu udah menganggap ini udah case close City juara. Oh enggak, tapi lebih besar peluangnya sekarang karena pengalaman itu yang membedakan kan. Kalau peluang lebih besar berdasarkan kualitas dan pengalaman, I agree. But this is EPL. Kalau gue sih bukan City-nya, gue lebih ragu ke Arsenalnya kalau gue ya. Bukan kalau City-nya ya dia being City lah, maksudnya tetap menang. Cuman bounce back-nya Arsenal tadi, apakah mereka bisa? Itu yang masih gue tunggu gitu. Itu kalian yang nggak tahu, gue yang tahu mereka akan bounce back. Maksudnya 4 laga tanpa menang itu kan kalian berat belum tahu. tuh. Ya nanti kalian seperti gue bilang 1 tahun yang lalu. Calon ketua PSSI itu harus dari pemerintah, Menteri BUMN, dan terbukti kan, dan 2 wakil ketua dari pemerintah. Jadi sama kayak ini. Nanti kalian belum tahu sekarang. Nanti kalian akan tahu bahwa Arsenal akan bounce back. Kalau ini gue nggak setuju, kalau ini kalau itu kan apa? Kalau ini gue nggak percaya. Kalau pemilihan kan bisa diatur. Kalau ini kan enggak. Karena waktu gue bilang begitu pun nggak ada yang percaya. Ya kalau itu nggak bisa percaya. Sama kayak gue bilang Erik ten Hag pegang MU, nggak ada yang percaya juga. Dan gue bilang MU akan naik dalam 3-6 bulan. Gak ada fans MU yang percaya. Maksudnya kan kalau posisi Arsenal itu long term injury itu kan susah untuk lo bisa tambal. Sekarang nggak ada long term injury. Gabriel Jesus kan masih belum main. Maksudnya kalau kayak dulu lah si City ketika Laporte sama si sebelum Ruben Dias, John Stones dua-duanya mengalami cedera, ya berapa kali bisa dia tambal Ricardo siapa yang tengah? Siapa? Yang gelandang bertahan mereka kapten
Rodri. Bukan si Siapa sih? Gundogan. Bukan City sebelumnya. Fernandinho. Fernandinho, botak ya. Iya, Fernandinho berapa Dari kali kan back. ditambal di situ bisa. Tapi untuk long term 8 10 laga berturut-turut pasti mereka akan goyang. Dan ini kita bisa sempat meragukan Ketia. Iya. Ternyata dia bisa menjawab. Tapi kan cuma untuk beberapa laga. Iya, Akhirnya akan. kan turun Dia bukan lagi. untuk striker utama. Iya, ya itunya loh maksud gue yang long term yang belum bisa konsistensi untuk bisa menambal something yang long term itu yang belum dimiliki sama Arsenal. Gue melihatnya dari segi gitu. Tahun lalu, tahun ini mereka. Oke, tapi dengan sekarang mereka sama-sama di kalau untuk UCL ya, City sejauh apa nih menurut kalian dengan segala kolektivitasnya sekarang udah dapat, puzzle-nya katanya udah dapat. Balik lagi mental lagi. Lo melihat Pertanyaan ini dan ditanyakan semua orang ya. 4-5 tahun dan jawabannya semua Katanya sama. ini puzzle-nya Haaland. Semua orang optimis, termasuk gue. Gua Optimis enggak. dan Gua berharap bahwa City akan juara Champions masuk. Enggak, gua nggak mau. Tapi at the end of the day 4 tahun gagal terus. Iya. Artinya Bahkan udah sampai final lagi, ada, gagal juga. Itu pun gagal. Lawan siapapun Chelsea siapa yang memprediksi Chelsea yang juara, ngerti nggak? Nah, ini kembali lagi yang kalian nggak percaya bahwa sepak bola ini itu banyak kejutan. Bahwa City lagi di sini berapa kali kita lihat kuncinya permainan Pep, Erik ten Hag, Klopp, Arteta itu apa? Pivot, DM. Ini harus berfungsi banget. Pada saat City kehilangan poin, Rodri mainnya kayak sampah. Iya. Ya Arsenal nggak ada partai. Berapa kali dipasang si Luis? Luis itu Fred KW2, lari-lari tanpa kepala meninggalkan posisinya. Fred bagus karena ada Casemiro. Nggak ada Casemiro pun, walaupun kadang menang, tapi kewalahan di tengah. Nah, sekarang kemarin Rodri main luar biasa. 2 match terakhir tandemnya Bernardo Silva. Iya, ditandemnya Iya kan? Iya. Itu main luar biasa. Jadi bukan Luis lagi yang main. Iya. Tapi bentar, apakah Rodri akan main sestabil itu? Kan belum tentu. Ngerti nggak? Jadi gue udah belajar lah. Gue harap tahun ini yang juara Champions League itu City. Enggak mau. Cuman harapan gue ini udah berapa tahun nggak terjadi terus. Uang Arab ntar makin jumawa semua yang Ngerti pakai nggak? uang Nggak Arab. terjadi. Padahal dari sisi permainan, City is one of the best in the world. Iya, setuju itu. Iya kan? Agree. Cuman lu bermain bagus, nggak selalu. Persis apa yang Grealish bilang, Arsenal main bagus daripada Iya. kita. Tapi kita yang menang. Identitasnya lebih kelihatan kemarin di Iya, Arsenal dibanding kalau City. Tapi City yang menang berkat individual blunder itu. Dan itu bukan salah Arteta. Kalau champion tuh lebih ke mental sih kalau menurut gue ya. Dan berapa tim yang quality wise, player City berapa wise. tahun terakhir masuk semifinal 4 besar coba lu. Selalu ada Iya makanya. Tapi di tetap gagal terus. key Iya, tapi moments di itu key moments Guardiola kayaknya iya, the key pikirannya moments-nya Gue nggak ngeliat justru Guardiola. pemainnya, lebih ke main. Pemainnya. Iya, lebih ke pemainnya gitu. Gue Kenapa? masih gitu? inget lawan Spurs kalah. Waktu Spurs masuk final. Iya, itu. aneh Johnson berapa blunder, berapa individual blunder. Sama kayak kemarin kalah. Emang Arteta ngajarin lu cara passing kan enggak. Soal passing, Tomiyasu lebih bagus, Gabriel lebih bagus, Zinchenko lebih bagus. Tapi it happens. Ngerti nggak? Iya, iya. Enggak, bukan salah Arteta itu. Jadi Madrid lagi kali ya. Tapi kita pindah lah. Kalau lawan Forest, gua rasa sih nggak akan ada yang meragukan kalau City akan dengan belum cukup meyakinkan tentu. menang. Ya dalam sepak bola nggak ada yang pasti coach. Tapi secara pattern, secara kualitas jauh lah City sama Forest kayaknya ngelihatnya. Oh iya, di atas kertas sih ya. Oke, kita pindah ke Liverpool nih. Kayaknya kemarin akhirnya menemukan sedikit romantisme. Minimal gue lihat 3 pemain ini akhirnya bisa lumayan padu ya. Ada si Gakpo, Nunes dan juga Mohamed Salah yang kita lihat sementara sebelum-sebelumnya kelihatan nggak ada unity-nya, main sendiri-sendiri. Sekarang kelihatan mereka udah mulai dapet nih. Apakah ini akan menjadi trio yang akan menjadi andalan sementara untuk klub di saat yang lain belum ada balik gitu di cedera. Jota, Bentar. Luis Lu Diaz. ngebahas sebuah pertandingan di mana ini derby, iya. Baru di sekarang. mana 200 tahun terakhir Liverpool menang terus. Enggak, ada yang nggak menang, ada serinya juga. Oke, seri, pokoknya nggak kalah lah. Iya. Artinya, this game udah hampir mau main jelek-jelek pun Liverpool pasti menang karena ini derby. Tapi kan Everton musuh baru ngalahin bebuyutan. Arsenal. Iya, Pickford musuh error bebuyutan lagi, dan Pickford. lain-lain, ngerti Iya, nggak? iya. Jadi apakah ini match jadi parameter untuk Liverpool? Ya, gua rasa enggak. Tapi kita juga tahu bahwa Liverpool memang punya pemain yang berkualitas yang anytime bisa bounce back. Darwin Walaupun Núñez. sekarang udah selisih 20 poinan kalau nggak salah. Ya kan, bener nggak? Jauh sih dari Liga 1 emang jauh sih.
Coba kita lihat dulu ya berapa ya. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali nggak apa-apa lah jauh. Tapi kalau Sebenarnya ngeliat mereka kemarin- tuh untungnya karena beberapa pemain penting udah balik kan. Diogo Jota udah balik balik, nih. sejak Oktober dia nggak main. Firmino sejak November. Van Dijk udah di bench. Van Dijk udah di 19 ya, bench. 19 Buat ini, poin. buat jagain pemain berantem. Firmino 7 gol dari 13 pertandingan sebelum Nah, sebenarnya nggak ada Liverpool ya, Liverpool kelihatan nggak tuh. ada, diturunin lagi mungkin ya. Tapi ya itu dia Maksudnya kembalinya. apa nih, cuma 6 besar? Pasti dia abrar nih. Ya, emang nggak muat sengaja. Itulah big boost bagaimana pemain-pemain itu kembali dan ya di saat tepat menghadapi Real Madrid ya, pertandingan Madrid yang atau pasti nggak Newcastle mudah. sih? Nggak, kalau Iya, ini Newcastle ya. kita Nah humble ini aja susah. yang Oh dipertanyakan mereka ketemu Real Madrid ya Iya. minggu depan. Iya. Wah itu gue seberapa- pasti live comment itu. dengan adanya main-main bounce back balik lagi ada Jota, menurut lo Jota butuh waktu berapa lama untuk bisa apa otomatis menjadi starting line up atau menurut lo tiga orang ini akan diprioritaskan dulu, Salah, Gakpo dan juga Kalau gua ngeliat kemarin sih Jota masih ya? jauh, Lagi jelek. bugarannya masih jauh. Jauh match dari match Jauh. fit dia. Cuman yang gue lihat dari Liverpool kenapa mereka kemarin bisa bounce back, gaya mainnya udah balik dengan intensity pressing. Itu kan yang menjadi ciri khas mereka selama ini. Menangin bola kedua. Ketika lo kehilangan bola lo harus ambil rebut bola itu lagi. Terus kalau ntar kalah lawan Newcastle gimana? Ya nggak apa-apa. tapi kalau mereka main kayak kemarin, itu paling nggak optimismenya ada gitu kan. Kemarin kan kita nggak ngelihat Liverpool ngepres lagi. Liverpool tuh selalu gampang ketika ada transisi dari lawan. Ketika pressing dari atas tuh nggak ada. Sementara semua kemarin tuh udah balik lagi, udah bisa nutup lagi. Yang tadinya gua nggak lihat itu di Fabinho, gua nggak lihat itu lagi ada di Henderson. Kalau di tengah ya Thiago emang lu nggak berharap dia melakukan pressing. Iya. Masuknya Bajcetic itu ternyata luar biasa loh pengaruhnya untuk ikutan pressing itu, untuk ngeganggu. Itu yang gua ngelihat kenapa mereka bisa balik lagi lebih nyaman. Alexander Arnold lebih banyak lagi ke depan. Robertson lebih berani ke depan lagi ketika di tengahnya itu Udah nyaman ya, nutupnya udah bagus. nutupin covernya. Transisinya juga, itu kan ketika lo melakukan pressing bagus, dari belakang pressingnya bagus, begitu transisi, sprinter lo udah bisa di posisi yang bagus untuk melakukan serangan balik. Darwin Núñez, walaupun Gakpo ditaruh di kiri on paper, cuman kan dia lebih sering di tengah, sementara Núñeznya dari lebar dari sisi kiri. Itu udah mulai jalan, gue rasa komposisi ini udah mulai jalan, terus si Darwin Núñez juga kemarin juga nggak individualis lagi, ketika lo bisa ngasih operan, lo oper juga, ya Salah juga masih on point ya, walaupun kita lihat kayaknya Salah kok jelek, tapi dia udah nyetak 18 gol loh di musim ini, walaupun di liganya baru 8 gol, tapi dia udah nyetak 18 gol di musim ini, kan artinya ketajaman itu sudah mulai balik lagi dilihatin sama Salah. Tapi tetap di rank 9. Ya masih lah, karena kan mereka Dengan 18 gol. ya karena kan Balik. karena Baru mereka yang penting di atas Chelsea. karena mereka start What's the point lu cetak 18 gol kalau berada di rank 9? Lah, karena lo start yang bikin jelek kan start dia di pertama ini kan, di Januari ini lo 4 pertandingan lo nggak bisa cetak gol, cuma 1 gol lo cetak di 1 pertandingan itu, lo cuma dapat 1 poin juga di 4 pertandingan itu kan yang bikin mereka kayaknya semakin udah kehilangan arah ini. Tapi 3 pertandingan tandang terakhir kan juga kebobolan 3 gol masing-masing. Ya Itu memang kan recently juga. Iya, gitu. di 3 pertandingan itu memang lagi buruk. Makanya kemarin gue bilang kenapa laga ini penting. Ya walaupun tadi Justin bilang 200 tahun juga nggak pernah kalah Liverpool, tapi tetap aja ini di mereka itu merasa sebuah pride juga untuk bisa ngalahin juga ya, bisa ngalahin Everton dan kemenangannya itu menjadi hal yang penting buat mereka. Ini momentum bounce back. Kelihatan lo Newcastle yakin Nggak yakin lawan gua. Liverpool. Karena Newcastle nggak ada Bruno Guimaraes. Kalau nggak ada Bruno Guimaraes, lagi turun Newcastle juga nggak ya. pernah Lagi menang jelek di ya. pertandingan. Lagi 3 basi pertandingan lah. Iya. Lawan Bournemouth seri, lawan West Ham seri, lawan Leeds Seri seri. kemarin oke, I can live with that. Tuh kayak gitu tuh. Makin ketinggalan aja dari tim lo Ji, makin Tapi kan udah jauh. gue bilang Virsi, lu nggak Ya kan percaya nggak bakal juga turun kan sampai gua bilang. 9 juga kata lu. 6 sampai 9. Oh, udah mau 9 dulu sih. Berarti bilang 6 sampai 9. Enggak, sebenarnya dikit aja karena Guimaraes kan ini pertandingan terakhir dia di Skorsing, habis itu main di Piala Liga, whatever happens lah. Mau menang di Wembley, mau enggak, party like it's 99 aja. Jadi lebih yakin menang lawan MU daripada Liverpool. Kok kurang ajar juga. Karena MU kan ada Barca tuh, jadi iya, bingung juga kan. Ya ini Liverpool juga ada Karena dia sempat Madrid. dapat trofi Iya. silverware ya. Newcastle nggak main di Eropa, udah. Main lah di Eropa, mau Liga Eropa, kalau mau juara ini Liga kan Champions, dapat ya. tergantung dari yang lain Conference juga. yang lain nggak bakal main. Ya kalau gue bilang
Spurs sih main sih. Brighton Spurs masih oke lah. Conference League. Newcastle akan nyungsep. Kecuali kalau juara ini kalau nyungsep sih enggak, tapi kalau mungkin ke Liga Champions dengan penampilan tim-tim di bawahnya mulai naik. Liga Eropa lah mereka. Iya, mungkin di Eropa aja udah lebih dari targetnya. Kalau lihat pemain-pemain yang mereka beli umurnya masih 21, 22. Ini emang long term project. Nah, Chelsea kurang muda apa beli segambreng pemain? Tetap aja di rank 10. Itu enggak ada otak jadi kalau yang parameter itu pemain nggak muda, bisa. pemain Tapi kan muda. sementara belum kalah. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya, walaupun ya untuk tapi level ekspektasinya ya segini. untuk level ekspektasinya emang ini overachieve apa yang Eddie Howe lakukan. Tapi 5 seri dari 6 pertandingan terakhir ya udah emang kapasitasnya lagi segitu. Kelihatan kok lagi letih. 5 kali seri, ntar 5 kali. Prediksi Newcastle Liverpool. Cepet. Liverpool. Ya gue sih optimis masih Newcastle lah. Ya optimis lu Coach. Timbang aja. Liverpool lah katanya. Oke, terima kasih Coach Jasin, thank you Mas Sabto, thank you Firdi, thank you juga Awin dan Klaster nonton dan juga Sariman yang tidak pernah buat kita kelaparan. Thank you juga tim udah nonton. Happy weekend semuanya. See you next week. Bye bye. Udah.